Oke adik-adik, tadi kita sudah menyaksikan Joel Kids Cooking Contest kita ya, yang dimenangkan oleh Kak Shirley. Kenapa masakan punya Kak Shirley lebih enak? Karena ada apa? Ada garamnya. Punya Kak Clarissa kurang begitu enak, karena Kak Clarissa lupa kasih garam di telur dadarnya. Nah, hari ini kita akan belajar satu tema yang luar biasa. Yuk, kita baca dulu ayat hafalan kita sama-sama. Siapkan Alkitab kalian, siapkan alat tulis kalian, kita mau belajar firman sama-sama. Siap ya? Kita baca ayat hafalan kita di Matius 5 ayat 13 dan 14. Ayo kita buka sama-sama, siap? Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Oke, hari ini kita akan belajar tentang garam dan terang dunia. Minggu yang lalu kita sudah belajar sama-sama. Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya buat setiap kita. Dan saat Roh Kudus itu ada dalam hidup kita, Tuhan berkata apa? Kita harus menjadi saksinya Tuhan. Di banyak tempat kita harus jadi saksinya Tuhan. Dan hari ini kita mau belajar bagaimana kita menjadi garam dan terang dunia. Kenapa waktu itu Tuhan Yesus ngomong kamu adalah garam dunia? Padahal kita tahu Kak, garam itu harganya murah. Tapi tidak. Di zaman Tuhan Yesus hidup waktu itu, di zaman orang Romawi, garam itu sangat mahal harganya. Siapa yang tahu bahasa Inggrisnya garam apa? Ada yang tahu? Salt, ya. Itu diambil dari kata salary. Apa itu salary? Gaji. Nah, zaman itu orang Romawi menggunakan garam sebagai gaji, sebagai upah. Dan Tuhan ketika ngomong kamu adalah garam dunia, bukan berarti seperti sekarang, murahan, enggak. Tapi di zaman itu garam adalah sesuatu yang mahal harganya. Berarti Kak Yanti dan adik-adik semua, kita semua berharga di hadapan Tuhan. Amin. Kita semua berharga di hadapan Tuhan. Kita adalah garamnya Tuhan. Ada bermacam-macam fungsi dari garam. Kalau Kak Yanti cek di Google gitu ya, ada 100 lebih. Ada untuk kesehatan, untuk masakan, untuk kecantikan, macam-macam fungsi dari garam. Tapi yang tadi kita pelajari, satu fungsi garam adalah memberi perasa pada makanan. Percuma kita masak opor, ayam 10 gitu ya, tapi tidak ada garam di dalamnya. Kira-kira gimana rasanya? Nggak enak adik-adik. Tapi saat dimasuki garam, opor ayamnya akan jadi opor ayam yang enak. Oke, benar ya? Garam memberi rasa buat makanan menjadi lebih enak. Dan juga fungsi yang lain dari garam adalah dia mengawetkan makanan supaya tidak gampang rusak. Dia mengawetkan makanan supaya tidak gampang busuk. Sama dengan kita, kalau Tuhan berkata kamu adalah garam dunia, Tuhan ingin kalian dan Kak Yanti menjadi perasa di tengah dunia yang sedang seperti ini. Dunia seperti apa yang kalian hadapi sekarang? Banyak teman-teman kalian yang mungkin ngomongnya kotor, ngomongnya tidak bagus, tidak sopan dengan orang tua. Bisa tidak adik-adik jadi garam? Kalian ngomong yang baik, perkatakan firman yang baik. Ketika garam itu berfungsi untuk mengawetkan makanan, apa yang perlu diawetkan dari dunia ini? Dunia ini menuju kerusakan. Kalian perlu awetkan dengan apa? Dengan firman. Firman Tuhan yang setiap hari kalian baca, kalian lakukan itu. Selamatkan dunia ini dari kerusakan. Berkali-kali setiap minggu saat kita ibadah online, kita selalu berdoa bagi bangsa. Kenapa Kak? Kita mau jadi garam. Kita mau berdoa, kita mau terus isi cawan doa, supaya cawan itu semakin penuh. Amin. Kalau mungkin teman-teman yang lain ngapain doa buat bangsa, buat apa? Keadaannya juga tidak semakin baik. Tapi Kak kita mau tetap berkata, aku garam. Aku mau buat yang berbeda. Aku mau selamatkan, mau awetkan bangsa ini dengan doa-doa kita. Amin. Itu fungsi dari garam. Kalau Tuhan, sekali lagi Kak Enti katakan, Tuhan tentukan kalian jadi garam. Itu berarti kalian berharga di hadapannya. Dan kalian punya sesuatu yang ajaib yang bisa kalian lakukan di dunia ini, di bangsa ini, di tempat kalian tinggal, di sekolah kalian. Kalian bisa jadi garam.
sesuatu yang memberi rasa yang berbeda. Tentunya rasa yang enak, bukan rasa yang tidak enak. Oke? Yang kedua, kita belajar tentang apa? Terang. Apa fungsi dari terang? Siapa yang pernah mati lampu di rumahnya? Wah, saya sering Kak. Ups, gelap. Ketika gelap kita tidak bisa lihat apa-apa. Bahkan untuk mencari lilin pun susah. Tapi apa yang kita lakukan? Tidak bisa lihat apa-apa Kak. Kita butuh yang namanya terang. Setelah kita temukan lilin, kita nyalakan, kita bisa punya terang. Apa yang Kak Yanti bawa hari ini? Lampu. Kalau zaman dulu lilin, hari ini kita punya lampu emergensi, kita punya lampu segala macam yang bisa kita pakai untuk menerangi saat kita gelap. Tapi adik-adik, untuk jadi terang, itu tidak bisa berdiri sendiri. Untuk jadi terang, oh aku mau jadi terang, tidak bisa. Lampu ini tidak akan pernah berfungsi kalau dia hanya dipegang. Dia tidak akan pernah mengeluarkan cahaya. Tapi apa yang bisa lampu ini kerjakan untuk dia mengeluarkan cahaya? Lampu ini harus ditempelkan ke sumber listrik. Nyala? Tapi kalau lampu ini ngomong, aku enggak mau, panas. Di situ ada aliran listrik, nanti aku mati. Aku mau lepas. Dia enggak akan menjadi terang. Dia akan menjadi lampu yang buat apa ini tidak mengeluarkan terang apapun, dibuang. Tapi ketika lampu itu berkata, aku mau ke sumbernya. Aku mau terus melekat ke sumbernya. Dia bisa dipakai. Dia bisa menjadi terang dimanapun kita berada. Adik-adik, buat kalian, siapa yang mau jadi terang Tuhan? Tidak ada cara yang lain untuk kita jadi terang kalau kita tidak melekat kepada sumber terang itu sendiri. Siapa sumber terang itu sendiri? Tuhan Yesus. Hari-hari ini kita punya hati yang melekat enggak dengan Tuhan? Atau hati kita mulai menjauh dari Tuhan? Apalagi sekian bulan ya kita enggak bisa ke gereja yang datang beribadah. Kita cuma beribadah di rumah masing-masing. Adakah kita masih punya hati yang melekat dengan Tuhan? Atau mulai, males aku main game aja, aku nonton TV aja, aku males. Kita mulai menjauh. Kita mulai melepaskan diri dari sumbernya. Dan kita akan menjadi lampu ini yang tidak berguna apa-apa. Yuk hari ini kita mau deketin diri kita dengan sumber listrik, sumber dari hidup kita, yaitu Tuhan. Amin. Ada satu kisah di Alkitab, ada satu tokoh di Alkitab, seorang yang benar-benar dekat dengan sumbernya. Siapa dia? Dia berdoa setiap hari 3 kali. Walaupun raja berkata, kamu tidak boleh berdoa, kamu dilarang berdoa, tapi dia tetap berdoa. Walaupun gua singa dia hadapi, dia tetap berdoa. Dia tinggal di mana? Dia tinggal di satu negara yang tidak kenal Tuhan. Siapa dia? Siapa dia? Daniel. Daniel tinggal di satu kerajaan di mana tidak ada orang yang kenal Tuhan di situ. Tapi dia berkata, aku garam, aku terang. Di saat banyak orang makan sesuatu yang najis, makan makanan yang sudah dipersembahkan ke dewa-dewa, Daniel ngomong apa? Aku tidak mau makan itu. Berikan kepadaku sayur dan air. Tapi yang terjadi Daniel lebih kuat, Daniel lebih sehat, walaupun dia tidak makan makanan daging. Dia jadi terang, dia terus dekat dengan sumbernya. Dia berdoa 3 kali sehari menghadap kepada Tuhan. Dan ketika dia harus masuk ke gua singa, Tuhan melepaskan Daniel. Tuhan tidak membiarkan Daniel dimakan oleh singa-singa. Kenapa? Dia terangku. Apa yang adik-adik dapatkan kalau kalian mau jadi terangnya Tuhan? Kalian akan dilindungi Tuhan seperti Daniel. Apalagi yang terjadi dengan Daniel? Dia menjadi wakil raja di 4 raja yang berbeda. Hebat ya. Kalau jadi orang kepercayaan raja di satu raja itu masih biasa. Tapi ganti raja sampai 4 kali dan Daniel tetap menjadi orang kepercayaan raja. Itu hal yang luar biasa. Kenapa Daniel bisa begitu? Dia menjadi terang yang ajaib. Di saat semua orang tidak bisa mengartikan mimpi, dia datang ke Tuhan. Tuhan, ini gimana caranya? Dan dia bisa mengartikan mimpi. Karena Tuhan yang memberikan dia kekuatan. Amin. Siapa yang mau jadi terang?
Siapa adik-adik yang mau jadi terang? Jadi garam, jadi terang yang menerangi kegelapan dunia. Ada satu lagu, kalau kalian bisa ayo nyanyi bersama dengan Kak Yanti. Kalau kalian yang belum bisa ayo kita belajar. Kita mau berkata, Tuhan jadikan aku terangmu Tuhan. Di sekolah, di rumah, di mana saja. Aku mau jadi lilin yang menerangi kegelapan dunia. Kita menyanyikan lagu ini sama-sama sambil taruh tangan di dada. Tuhan aku mau jadi terang dimanapun aku berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Jadikan aku terangmu Tuhan, di sekolah, di rumah, dan di mana saja. Bagaikan lilin yang menerangi di dalam kegelapan dunia. Ya adik-adik siapkan hati sama-sama. Jadikan aku terangmu Tuhan, di sekolah, di rumah, dan di mana saja. Bagaikan lilin yang menerangi di dalam kegelapan dunia. Satu batang lilin, supaya dia bisa menjadi terang, dia harus mengorbankan dirinya. Dia harus membiarkan api membakar tubuh lilin ini, sehingga dia menjadi terang. Adik-adik, untuk jadi garam dan terang, tidak gampang. Berapa banyak kalian mungkin ketika kalian sebelum makan kalian berdoa, kalian diejek. Ah kamu sok suci, ah kamu begini. Tidak usah ke gereja, mainan aja. Adik-adik, untuk jadi garam dan terang itu tidak gampang. Kalian perlu mengorbankan diri. Seperti Tuhan Yesus saat dia menebus dosa kalian dan dosa kakak, dia mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Kenapa? Dia mau jadi sesuatu yang berbeda. Tuhan dia yang tidak berdosa, dia mati karena dosa kita semua. Adik-adik, hari-hari ini apa yang kalian sedang hadapi? Ada banyak ejekan mungkin. Ketika kalian sebelum kebaktian kalian lagi mainan, terus kalian berkata sebentar ya aku mau kebaktian dulu, aku mau ibadah. Dan teman-teman kalian ngajak, enggak usah main aja. Kalian berkorban. Tapi itu saatnya kalian jadi terang. Dan tadi firman berkata, tidak ada yang rugi saat kita jadi terang. Tuhan tidak pernah membuat kita rugi. Tuhan akan angkat kita seperti Daniel. Dia menjadi orang kepercayaan raja di 4 raja yang berbeda. Dan saat ini kalau hari ini kalian putuskan, aku mau jadi garam, aku mau jadi terang, Tuhan akan angkat hidup kalian. Amin. Tuhan akan angkat hidup kalian sangat tinggi. Kalau kalian jadi berbeda. Kak, tapi aku diejek. Itu harga yang harus kita bayar. Seperti lilin tadi. Dia harus bayar. Dengan tubuh lilin ini harus dibakar oleh api. Yuk sekali lagi sama-sama, angkat tangan tinggi-tinggi. Taruh satu tangan di dada. Nggak usah malu dengan mama, papa, kakak, adik, siapapun. Siapapun kalian yang berkata, Tuhan aku mau jadi terang. Tuhan aku mau jadi garam. Di tengah dunia yang lagi nggak enak Tuhan. Aku mau jadi berkat. Tuhan aku mau kerjakan yang Engkau mau Tuhan. Katakan dengan lagu ini sekali lagi sama-sama dengan Kak Yanti. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Jadikan aku terangmu Tuhan, di sekolah, di rumah,
Tuhan, kami minta anugerah-Mu Tuhan. Ini kami di hadapan-Mu Tuhan. Lilin-lilin kecil yang mau menyala di tengah kegelapan dunia. Tuhan, saat ini hamba berdoa buat setiap anak-anak-Mu Tuhan. Mereka yang mengangkat tangannya. Tuhan, jadikan kami terang di sekolah kami. Jadikan kami terang di rumah kami. Di lingkungan kami Tuhan. Kami mau jadi berkat Tuhan. Kami mau jadi garam. Kami mau jadi terang Tuhan. Tolong setiap kami. Beri setiap kami kemampuan Tuhan. Untuk terus memancarkan cahaya yang daripada-Mu. Tuhan, saat kami harus diejek, beri kami kekuatan. Dan beri kami kekuatan untuk tetap tersenyum. Karena kami tahu yang kami lakukan ini menyukakan hati-Mu. Dan satu hal kami berdoa Tuhan pagi hari ini, buat hati kami melekat dengan Engkau. Supaya terang yang kami punya semakin menyala, semakin bersinar saat kami dekat dengan Engkau Tuhan. Tolong setiap kami, tolong setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Saat kondisi seperti ini Tuhan, tetap mereka jadi kesaksian yang manis buat orang tua mereka, buat teman-teman di sekitar mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Biar itu terus masuk dalam hidup kami Tuhan. Terus berbicara, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Biar semakin memerdekakan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami perkatakan hari ini Tuhan, kami jadi garam. Hari ini Tuhan, kami jadi terang dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kami akan berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati.